subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Ketika Nabi selesai menguburkan sahabat, Nabi panggil sahabat-sahabat. Waktu di gali-gali itu kan orang ada yang jauh-jauh lah kan duduk. Nabi itu coblos-coblos tanah pakai tongkat beliau kalau lagi dikubur gitu. Sunnah itu sunnah, tapi hukumnya mubah. Daripada kita lihat-lihat orang bergunjing, ngobrol-ngobrol nggak karuan, tutup cucuk-cucuk tanah, menusuk-nusuk tanah dengan tongkat, menunggu mayat dikubur, itu sunnah. Tapi hukumnya mubah, tidak sunat, tidak wajib. Ketika selesai dikubur, Nabi panggil sahabat-sahabat, salu, mari sini, duduk, datang sini, rapat semua. Salu, mari semua, yang hadir rapat. Mari. Mintakan ampunan untuk yang mati ini. Salu, mintakan kamu ampunan untuk yang mati ini. Rapat-rapat. Fa innahu al-an yus'al. Sesungguhnya mayat ini sekarang lagi ditanya oleh malaikat mungkar dan Sahih Abu Dawud. Qur'annya ada Qur'annya. Ada Qur'annya surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Masih hidup nggak orang-orang sebelum kita? Masih hidup nggak orang-orang sebelum kita? Sudah mati. Berarti mendoakan orang mati ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup dan orang-orang sebelum kami yang sudah mati. Ada. Rabbana gfirli wali walidayna Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Doa Quran itu. Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang yang sudah mati atau mendoakan orang yang masih hidup. Sampai itu pasti sampai. Ini kita cerita. Lanjut. Kalian ikut aja, saya ceramah ini dengar aja ya, jangan kalian bilang ngawur. Ini jalan aja ini ceramah ini, petik sama kalian apa yang perlu kalian petik. Kan nggak pakai konsep ini ceramah nih, jalan aja apa yang dikasih inspirasi sama Allah, jalan aja kalian petik aja yang mau kalian petik, ya kan? Kalian nggak senang nanti debat, habis ini tanya, boleh merdeka aja. Kan saya nggak diktator saya. Saya bukan kayak rejim ini dikit-dikit main tangkap, enggak saya. Yang paling berharga itu iman. Berapa harga iman? Innalladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir. Wa matu, mereka mati. Wahum kufar, matinya kafir, nggak punya iman. Falan, dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat. Yuqbala min ahadihim, tidak akan pernah dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat diterima dari mereka. Mil'ul ardi dhahaba, emas sebesar bola dunia. Walau iftadabih, untuk mereka tebus agar mereka diberi iman setetes supaya jangan mati kafir. Dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat gak diterima. Setetes iman aja. Kan mati gak beriman kan pasti masuk neraka. Setuju? Betul? Iya, gak perlu ditimbang kalau kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring serombongan masuk neraka. Nggak diperiksa-periksa, apa yang diperiksa orang iman nggak ada. Itu neraka. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijanjikan Allah neraka itu untuk orang kafir. Mau jelas. Jangan bilang-bilang kafir itu penebar kebencian, menghina. Mana ada Quran menghina? Pernah Quran menghina? Pernah Quran menghina? Uiddat lil kafirin, itu neraka disediakan Allah, dijanjikan Allah untuk orang kafir. Ada penghinaan di situ. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir.
La a'budu ma ta'budun, aku enggak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kamu pun enggak menyembah apa yang aku sembah. Ujung ayat, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, enggak usah campur-campur, jalan sendiri-sendiri aja. Kan enggak ada penghinaan kata kafir. Kata kafir asal kata kafaro yakfuru kufron. Artinya menutup. Bahasa Inggrisnya to cover. Jadi bahasa Inggris ambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja cover buku ini bagus sekali ya, cover, to cover. Asal kata kafaro, yakfuru kufron, menutup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kafir itu menutup. Kafir adalah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulullah. Disebut kafir. Kalau dia buka hatinya masuk Islam dia, maka disebut dia mukmin. Kalau menyerah dia dengan hukum-hukum Allah, aturan Allah dia patuhi, menyerah dia nggak ngelawan. Aslama yuslimu islaman, dia orang yang menyerah, orangnya muslim. Bahasa Arab. Menutup meja ini dengan kain taplak meja hijau ini kafaro yakfuru kufran ini. Orangnya kafir. Siapa tadi yang nutup ini? Kafir itu. Ketawa kalian, kan nggak ada penghinaan di situ. Sekarang aja di pelintir, jangan bilang kafir itu menghina. Ganti non muslim. Justru non muslim itu lebih kasar dari kafir. Kafir itu orang yang menutup hati dari Allah dan Rasul. Kalau muslim orang yang selamat. Nah, kan asal kata aslama yuslimu islaman, selamat atau berserah diri dengan Allah. Orang yang selamat muslim. Non muslim itu orang yang celaka. Orang yang tak selamat. Hei, orang-orang yang celaka kan gitu ya. Nanti orang tuh protes lagi, ternyata non muslim itu artinya orang yang nggak selamat, orang celaka. Ya tukar dong, jangan bilang non muslim. Kemarin kafir, ya jangan bilang kafir. Terus bilang apa? Sontoloyo begitu. Kalian kok atur-atur agama kami. Agama kami jangan kau atur-atur. Lakum dinukum. Kalian bilang kami domba yang sesat, kami nggak marah kok. Betul? Domba kau bilang nggak apa-apa. Saya dibilang kambing pun nggak apa-apa. Masa seganteng ini kambing? Nggak sakit hati saya dibilang kambing. Terserah aja, terserah dia. Nah, kalau beriman nggak masuk neraka orang beriman kecuali ditimbang amal. Kalau kafir mana ada timbangan amal, langsung aja 12 pas nggak pakai kiper. Orang beriman ditimbang amal dulu. Mati beriman berhak berdiri di timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau hasil timbangan amal orang beriman lebih banyak pahalanya dari jahatnya, dari dosanya, maka setelah ditimbang dia masuk surga. Dosanya 1000, pahalanya 1001, hampir. Tapi masuk surga setelah ditimbang. Dan nimbangnya lama, bukan macam menimbang kentang, plik-plik begitu. Lama nimbangnya, diputar filmnya. Catatan amal ditaruh di leher, digantung di leher. Dulu saya pikir jam 60 tahun berapa ton. Sekarang pakai USB ya. Kata malaikat, ikra kitabak, baca catatan amal. Ceklik, buka. Terlihatlah situ. Tuh. Kau belajar ngaji ikra. Kau belajar sholat. Nampak belum akil balik pahalanya untuk bapak ibumu. Kau baca Fatihah, pahala untuk ibu, kau sholat, langsung untuk ibumu terus. Kau buat dosa, curi telur tetangga, nggak dihitung dosa kan masih belum akil balik. Tuh, kamu sudah akil balik malamnya, kamu sudah bermimpi, ihtilam, kamu sudah bermimpi, kamu sudah akil balik, besok sudah dihitung dosa dan pahala. Wah, kau sholat dapat pahala, tuh kau zikir dapat pahala, tuh kau ngintip orang mandi dapat dosa, nampak semua. Di situ ada bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, anak kita, menantu kita, nabi kita. Wow, semua orang lihat, alangkah malunya kita waktu itu kalau berdosa. Ada Allah lihat situ, malaikat-malaikat lihat, semua Nabi Muhammad lihat, sahabat-sahabat Nabi lihat, bapak kita, kakek kita, nenek kita, anak kita, menantu kita, istri kita lihat semua. Maka dikatakan dalam surah As-Sajdah, tertunduk orang berdosa. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau kau lihat wajah orang-orang yang berdosa di hari kiamat,
Mereka akan menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya. Malu, situ ada mertua, ada istri. Begini kelakuan kau ya, kata bini gitu. Kau bilang turni, rupanya turu kono turu kini kau. Nampak. Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami udah lihat. Wasami'na, kami udah dengar. Benar nasihat ustaz-ustaz semua. Farji'na, detik ini juga pulangkan kami. Detik ini juga, jangan nunggu-nunggu. Allah pakai atofnya fa. Fa itu detik ini juga, jangan nunggu-nunggu. Kalau pakai waktu, Allah pakai summa. Summa stawa ila sama wahia dukhan. Kemudian Allah istiwa kepada langit, memerintahkan langit. Ketika itu langit masih berbentuk asap, berbentuk gas. Lama kalau pakai summa. Kalau pakai fa, detik ini juga. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fa yakun. Fa itu detik itu juga. Begitu Allah perintah jadi, serentak dengan perintah Allah maka jadi. Pulangkan kami detik ini juga ya Allah ke dunia. Kami akan beramal soleh, kami akan tutupi semua dosa-dosa itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin ya Allah. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia sudah kiamat. Alam semesta sudah hilang, musnah tanpa bekas. Mau pulang kemana kau? Hari ini nggak ada pulang. Hari ini kau berdiri timbangan amal. Kafir udah masuk neraka. Kau orang beriman timbang. Kalau lebih banyak pahalamu dari dosamu, kau masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tapi kalau di timbangan amal ini lebih banyak dosamu dari pahalamu. Walaupun kau orang beriman, kau mesti masuk neraka. Api yang bernyala-nyala. Kemana kita mau lari hari itu? Apakah Allah kejam? Tidak. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah kepada orang beriman sangat kasih sayang. Di mana sayangnya Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 pahala. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu dosa dibayar 1 dosa. Allah enggak mau menganiaya hambanya, tapi berbuat 1 pahala dibayar 10. Berbuat 1 pahala dibayar 10. Subhanallah 10 pahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 pahala. Allahu akbar 10 pahala. Nun 10 pahala. Qaf 10 pahala. Buat 1 dosa dibayar 1 dosa. Buat 1 dosa dibayar 1 dosa. Ditimbang amal banyakan dosa. Memang suntuloyo lah kau. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menganiaya mereka, kata Allah, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, Allah nggak mau kita mati beriman aja, nggak mau. Sebab orang beriman rugi, masih timbang amal. Kalau 60 tahun, masya Allah. Sekarang ada 7,6 miliar manusia. Yang Islam aja 1,7. Betul nggak? 1,7 miliar rata-rata kali 50 tahun. Berapa miliar tahun kita berdiri di padang mahsyar? Bumi sudah tidak ada, diganti bumi baru namanya padang mahsyar. Kata Rasulullah dalam hadis ditulis dalam kitab Tazkiratul Mauta karangan Imam Qurtubi. Lantainya tembaga. Matahari baru dicipta yang baru. Yang ini kan sudah musnah. Yang ini 150 juta kilometer dari sini. Tapi matahari baru di akhirat. Mailan ala ra'si. Hanya 1 jengkal di atas kepala. Pada saat itu orang berenang-renang di lautan keringat. Ada yang sedengkul, ada yang sepatah kaki, ada yang selututnya, ada yang seperutnya, ada yang tenggelam berenang-renang di lautan keringat. Mendidih keringat itu. Tapi ada 7 golongan yang selamat. Berapa? Ada 7 golongan orang mukmin yang beramal soleh yang berselamat. Siapa yang pertama? Imam yang adil. Oh, pemimpin yang adil nomor 1. Pemimpin yang adil selamat. Di bawah naungan aras, duduk-duduk santai-santai. Orang berenang-renang dia tenang. Makanya jadi pemimpin itu adil. Jangan zolim jadi pemimpin. Nanti matinya ampun. Fir'aun kurang apa hebatnya? Mampus juga nya. Betul nggak? Allah mau kita mati bertakwa.
Allah mau kita mati la'allakum tattaqun. Suruh puasa, la'allakum tattaqun. Suruh sholat supaya bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahlah keluargamu dengan melaksanakan sholat. Wasfabir 'alaiha. Sabarlah kamu menjaga sholat itu. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki dari sholatmu itu, kami enggak minta rezeki. Kamu sholat sama kami, kata Allah, menyembah kami. Kami enggak minta rezeki dari sholatmu. Nahnu narzukuka. Justru dengan sholatmu kami kasih kau rezeki. Wa iyyahum, anakmu kami kasih rezeki dengan sholatmu itu. Jadi sholat itu mendatangkan rezeki. Quran yang bilang. Ujungnya wal aqibatu lit taqwa. Balasan dari Allah bagi orang yang menjaga sholat, dia masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Zakat, orang bertakwa. Naik haji. Limanit taqwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa sih harus bertakwa? Supaya nggak diperiksa amal. Kalau kita mati beriman, timbang amal. Tapi kalau mati bertakwa nggak ditimbang amal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga, enggak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah penduduk surga itu di depan pintu surga, barulah pintu sorga dibuka. Jadi pintu sorga masih dikunci. Siapa yang buka pintu sorga pertama? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci sorga di tanganku, kata Nabi. Sebelum nabi-nabi lain masuk sorga, Nabi sudah buka pintu sorga. Wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati. Rombongan pertama masuk sorga aku, kata Nabi, bersama umatku 70.000. Unggul betul ya, bisa masuk surga Nabi dengan 70.000 umatnya. Nabi lain belum masuk. Nabi lain masih baris. Rombongan pertama masuk surga Rasulullah dengan 70.000 umatnya. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama 70.000 itu? Insya Allah ya. Sahabat Nabi aja 124.000. Rombongan pertama 70.000 kita masuk. Ih, nggak tahu diuntung. Sahabat Nabi itu 27 kali perang, bela agama, terbunuh, masuk surga. Rombongan pertama wajar. Kita ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Ustadz kita dimaki-maki, kita nggak jawab. Dibilang kadrun, kadal gurun, kita nggak jawab. Diam aja, kita nggak bela agama kita, ustadz kita. Kita nggak pernah maki-maki pendeta mereka, betul? Mereka berani maki-maki ustadz kadal gurun, kadrun, drun. Kita diam aja. Man adilla indahu mu'min falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi adzallahullahu al-yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Ini hadis sahih Tabrani. Siapa yang mendengar atau melihat orang Islam dicaci orang di dekat dia tahu ada orang Islam dicaci orang, dan dia diam, falam yamsurhu, nggak mau dia membela orang yang dicaci itu, orang Islam itu. Wa huwa yaqdiru ala nasrihi, padahal dia bisa membela, dibales kek, SMS kek, di Twitter kek, bisa bales, tapi dia nggak mau. Nanti di hari kiamat orang yang tidak mau membela orang Islam dihina orang, akan dihinakan Allah di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Maka saya tidak mau ketika Habib Rizik dihina, saya bela. Ketika Ustadz Abdul Somad dihina, saya bela. Ketika Agim ditulisin buku, raport merah Agim, saya jawab bukunya itu. Padahal saya nggak kenal Agim waktu itu. Tapi karena saya tahu ini ulama, Ustadz yang siang malam dakwah untuk agama, betul nggak? Dihina orang saya jawab dengan kemampuan saya. Berhenti. Stop itu buku raport merah itu. Baru Agim datang ke masjid saya di Menteng. Mau ketemu. Mana Tengku Zulkarnain itu? Ketemu di peluknya saya. Masya Allah Tengku. Saya nggak kenal Tengku. Tengku pun nggak kenal saya. Tapi kita bersaudara. Yang mempersaudarakan kita siapa?
Allah. Masa saudara saya dihina orang, saya diam aja? Orang hari ini istrinya dihina orang aja diam. Dipegangi preman bininya. Bang, tolong bang, dipegangi. Apa dia bilang? Astagfirullah. Bini kau dipegangi orang kok kau bersikir. Kungfu lah dia, dikungfu terus. Agamamu dihina orang kok kau diam. Ada pula yang ngomong, Kiai, agama tidak perlu dibela. Iya. Jadi siapa yang dibela? Agama tidak perlu dibela. Kalau manusia beriman nggak mau bela agama, Allah bisa kirim makhluk lain membelanya. Tapi kita hina di hadapan Allah. Waktu Abrahah datang dengan pasukan gajahnya, siapa yang berani ngelawan? Gajah. Abu Thalib nggak berani ngelawan. Orang Mekah nggak berani ngelawan. Abrahah dari Yaman datang dengan tentara gajah. Puluhan ribu orang mau menghancurkan Ka'bah. Dia udah bikin Ka'bah gantinya di Sanaa sana. Jadi kalau dihancurkan Ka'bah, orang nggak naik haji lagi gitu kan. Dari zaman Nabi Ibrahim orang naik haji. Nabi Muhammad itu mengislamkan orang di Mina waktu upacara haji. Orang Yahudi naik haji, Nabi Musa naik haji. Apa kata Abdul Muthalib di penduknya Ka'bah? Wahai Tuhan yang punya Ka'bah, kami nggak berani ngelawan Abraha. Maka kuserahkanlah rumah ini yang kami jaga bertahun-tahun, berketurunan-keturunan dari zaman Nabi Ismail dijaga itu Ka'bah. Hari ini kami nggak bisa menjaganya. Ku kembalikan rumah ini kepadamu, wahai Tuhan yang punya rumah ini. Kau jagalah rumah ini. Pergi Abdul Muthalib mengungsi ke gunung-gunung. Gak ada yang berani bela itu rumah Allah. Allah kirim burung kecil, burung ababil, betul nggak? Mati semua itu. Kalau agama dihina orang, kita nggak berani membelanya orang Islam. Allah bisa kirim burung, Allah bisa kirim angin puting beliung, Allah bisa kirim penyakit, terserah Allah aja. Tapi kita dihina Allah karena kita nggak membela agamanya. Sebab membela agama itu dipanggil oleh Allah di surah As-Saff ayat terakhir. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai kamu orang beriman. Siapa orang beriman? Kita, betul. 1,7 miliar ini. Kunu ansarallah. Jadikan dirimu sebagai pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam. Perintah untuk membela ini seperti pernah dulu dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya. Lil hawariyin, kepada murid-muridnya kaum hawariyun. Man ansari ilallah. Kata Nabi Isa, siapa di antara kamu Bani Israel yang mau membela agama Allah? Ini agama Allah lagi dihina. Dihina oleh orang Romawi, orang yang tidak bertuhan. Waktu itu Romawi kan kafir, belum masuk Kristen Romawi waktu itu. Dihancuri rumah-rumah ibadah, sinagog-sinagog tuh. Masjid-masjid orang Yahudi dicabuti batunya. Kan batunya besar-besar, bukan batu bata. Pergilah Masjidil Aqsa, lihat batunya. 2 kali 5 meter, 3 kali 4 meter besar-besarnya batu gunung itu dipahat. Itu untuk dinding masjid zaman itu. Kuburan-kuburan orang soleh dibikin begitu. Diambilin batunya itu. Untuk apa? Untuk bikin stadion olahraga. Itu. Tinggal nusun-nusun batu aja kan, nggak perlu ngikir-ngikir batu lagi, tinggal ngambilin aja. Hancurin dinding-dinding mesti diambil, diangkut, bikin tempat olahraga. Seperti itu penghinaan. Qalal hawariyun, menjawab 12 murid Nabi Isa kaum hawariyun. Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membela agama Allah. 12 orang aja. Kata Nabi Isa, coba kamu pergi ke kampung-kampung, tanya Bani Israel yang beragama Taurat itu, yang percaya kepada Nabi Musa dan percaya kepada saya. Tanya mereka siapa yang mau bela agama, kita mau lawan itu orang Romawi. Dikasih tahu lah, hei, ini Nabi Isa nyuruh itu. Siapa yang mau bela agama? Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel.
Sebagian Bani Israel bangun, percaya kepada Nabi Isa, membela agamanya. Sebagian. Wa kafarat ta'ifah. Sebagian lagi nggak mau, menolak ajakan itu. Malas kami membela. Jadi waktu itu di Quran itu surah As-Saff ayat terakhir, ketika agama dihina, posisi kita cuma dua. Bangun bela agama, atau kamu berdiri di kelompok orang yang menghina agama. Wa kafarat ta'ifah. Kamu beriman, bantu agama, atau kamu kafir dengan cuma dua. Mana ada tengah-tengah? Saya ndak sana. Saya ndak di sini. Saya netral. Ndak ada netral. Dalam Islam nggak ada netral. Saya ulangi, dalam Islam tidak ada netral. Berdiri dua aja. Kamu berdiri pada yang hak, atau kamu dihitung berdiri pada yang batil. Nggak ada netral. Mana ada netral? Kalau kita terhadap kemungkaran netral, bahaya besar agama. Ada bencong, praktek depan masjid. Asal lewat laki-laki, mari sini dong, pakai kita dong, katanya kan. Terus kita bilang, saya enggak. Ada yang marah, hei bencong, jangan sini kamu, ini maksiat kamu. Ada yang bilang, alah biar aja, itu hak asasi. Terus ada yang tengah-tengah, saya enggak mihak sana, enggak mihak sini. Kan bahaya itu, berarti dia menganggap hak dengan batil sama. Betul? Hak dengan batil sama karena dia tidak berpihak. Minimal kau kalau melihat kemungkaran, benci dengan hatimu. Betul? Netral. Agama dirusak kok netral. Minimal kamu berpihak kepada orang yang membela agama. Hari ini sedihnya lah kami. Agama begini dihina orang, aduh. Enak aja kita bilang kita netral. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, wajib kamu tukar dengan tanganmu, dengan kekuasaan yang kau punya. Fa in lam yastati, enggak mampu kamu tukar dengan tanganmu, fa bi lisani. Pakai mulut, betul enggak? Kalau dia nggak mampu menukar dengan lidahnya, fabi qalbihi, hatinya minimal membenci. Wadzalika at'aful iman, membenci maksiat kemungkaran dengan hati adalah iman yang paling lemah. Siapa yang bilang? Rasul, hadis sahih Muslim. Sekarang saya jelaskan kenapa dibilang iman paling lemah. Pakai mulut menjerit masih lumayan, sedang. Pakai tangan, iman yang paling kuat. Hati benci, iman paling lemah. Kalau benci pun tidak. Kalau benci pun tidak. Saya ndak benci sana, ndak benci sini. Ndak mihak sana, ndak mihak sini. Sedangkan benci iman paling lemah. Kalau nggak benci, dicabut imanmu. Jangan kau pikir kau masih beriman. Kau beriman tapi di KTP aja tinggal. Jangan main-main, ini hadis sahih. Kenapa kita harus benci dengan hati minimal? Karena kalau kita tidak benci dengan hati, nggak menjerit mulut, nggak bergerak tangan, kita mungkin selamat. Kalau cuma benci dengan hati, mungkin kita selamat. Tapi anak cucu kita nggak selamat. Kampung kita nggak selamat. Saya kasih contoh terakhir nih. Saya jemur padi di halaman rumah. Duduklah saya di kursi menjaga padi supaya jangan dimakan ayam. Ketika saya sedang menjemur padi, datang 200 ayam tetangga. Undang-undangnya belum siap pula. Kalau udah siap enak juga. Ayam tetangga makan denda 10 juta ya. 200 berapa miliar saya. Belum siap pula undang-undangnya. Dimakani padi saya sama 200 ayam tetangga. Saya melihat ayam itu makan padi, saya benci dengan hati saya. Habis padiku kau makan. Satu hari benci habis padi. Habis padi dimakan ayam. Betul. Kalau cuma benci aja habis padimu dimakan ayam. Itulah membuktikan imannya lemah. Nggak menukar keadaan.
Kalau pakai mulut hanya membekas 4 kali. 3 kali. Kali keempat enggak. 3 kali aja kalau pakai mulut. Datang ayam 200 ekor. Saya bentak pakai mulut. Cas! Loncat ayam tuh. 10 menit, 5 menit kemudian batang lagi satu-satu. Makan lagi. Saya bentak kedua. Kas! Dia loncat sedikit. Kek! Cuman bentak aja. Makan lagi. Bentak ketiga. Kas! Cuman noleh aja dia. Nggak loncat lagi dia. Noleh aja. Cuman bentak aja. Kali keempat. Kas! Allah! Habis pagi. Mulut berteriak cuman bisa 3 kali. Lebih dari 3 kali nggak membekas. Tapi coba kita pakai kekuasaan. Datang 200 ayam makan padi kita bangun dari tempat tuh, kita kejar-kejar tuh ayam. Itu campak-campak sampai terberak-berak tuh ayam. Loncat pagar, kejar. 5 menit aja kita kejar-kejar. Habis itu duduklah kita. Ambil Quran, bacalah Quran di kursi itu. Sampai sore nggak ada ayam datang. Karena dia lihat, oh mak jangan itu bahaya. Masih ada si sorban tuh. Sampai sore nggak datang ayam tuh. Dulu udah pernah saya tes itu. Ini pun pengalaman hidup saya, tapi saya nggak ngerti hadisnya. Sudah besar baru saya paham tuh hadis. Berdasarkan pengalaman hidup. Disuruh bibi saya jaga padi. Jaga padi, jangan sampai dimakan ayam. Dulu kan semua orang piara ayam. Sebentar aja dia lari. Capek juga. Bangun saya kejar ayam tuh asal muncul kejar 5 menit aja saya kejar keliling. Duduk saya di kursi itu baca buku. Dulu ada buku Kopinghu, saya baca Kopinghu. Apa kata bibi saya? Dia siap masak, dia bangun, dia lihat ke depan, dia bilang sama bapak saya, Ban Papit, dia panggil bapak saya, Ban, abang ya bahasa Melayu Riau, apa bahasa Melayu Medan, Ban Papit. Aneh anak kita ini. Kenapa? Tak ada seekor ayam pun mau makan padinya. Dalam hati saya, orang udah aku kejar. Sampai sore nggak ada ayam yang berani datang. Kita ini kalau agama dihina jangan diam. Oke, minimal kalian bicara lah, tulislah, ikuti media sosial. Karena kalau koran-koran nggak usah diharap. Televisi orang tuh punya semua. Kalau ulama salah, hakim kawin aja nggak salah, kawin 2 kan nggak salah. Tiap hari siang malam tuh sampai hakim itu hancur. Karena koran dia punya. Giliran mereka yang salah, nggak berani koran nulis. Coba kasus Novel Baswedan, 2 tahun dicari nggak ketemu. Padahal orangnya dalam kandang polisi. Di dalam kandang polisi orangnya kan dalam markasnya orang polisi. Dicari-cari 2 tahun nggak ketemu. 2 Kapolri, 4 Kabar Eskrim, 4 kali ganti Kapolda. Dapat. Begitu diadili, tuntutan jaksa 1 tahun. Kenapa? Karena tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa dari rumah. Macam mana memahamkannya itu coba? Pening kepala kan? Tidak sengaja menyiramkan air keras kepada orang dengan air keras yang sengaja dibawa dari rumah. Kan parah itu. Nggak sengaja membacok orang dengan parang yang memang sengaja dibawa. Kan gemblok gitu. Kalau kau bawa pisang goreng kan kau bacok pakai pisang goreng. Nah kau bawa apa golok kok? Nggak sengaja kau bilang. Kan astagfirullah, nanti keluarlah mulut tak bagus ya enggak? Pingin aku nyabuti kumisnya itu betul. Astagfirullah, begini keadaan negeri ini. Saudi Arabia belum menutup kemungkinan untuk naik haji, masih membuka, masih ada waktu kan? Belum pun bulan Zulqa'dah waktu itu. Pemerintah membatalkan naik haji tahun ini. Ditulislah protes orang, kenapa dibatalkan? Saudi belum menutup kok kita membatalkan. Dijawab, pemerintah tidak membatalkan ibadah haji.
cuman membatalkan keberangkatan. Jijiknya lah aku mendengarnya itu. Terus kita diam aja. Orang bilang Tengku Zulkarnain nyinyir kali. Karena ada hadis, siapa yang punya ilmu, melihat kebincangan, dia nggak ngomong, dia cari selamat, menyembunyikan ilmunya. Di akhirat akan dipasang kekang di mulutnya dari api neraka. Dan orang itu akan diseret masuk neraka 70 tahun lebih dulu dari penyembah berhala. Nggak sanggup aku. Sial kali kurasa. Awak capek puasa, ya kan? Awak capek zikir, baca Quran seumur hidup. Dipasang kekang duluan masuk awak ke neraka daripada Fir'aun. Huduh. Gara-gara apa? Dia mulutnya kemungkaran. Yang penting ada. Mana hadisnya yang penting adem? Nah, ada hadisnya. Kau lihat kemungkaran ngomong kau dengan tangan mulut, ya nggak? Benci hati. Dibalik, siapa? Mana hadisnya mengatakan harus protes sama pemerintah? Iya. Begitu banyaknya ayat Quran Nabi Musa datang pada Fir'aun, betul nggak? Kurang lagi ayatnya. Nabi Nuh, berapa banyak itu? Coba baca kisah itu nabi-nabi itu. Dialog nabi-nabi dengan malak itu, wa malaihim. Malak itu bos-bosnya, pemimpin-pemimpin orang-orang bejat itu. Malak namanya. Nah, ini sebetulnya kalau mau cari selamat, saya pun kan mau cari selamat juga, betul nggak? Banyak kali fitnah, Ustadz abal-abal, nggak pandai baca Quran. Iya, Tengku Zulkarnain nggak bisa baca Quran. Ini ceramah yang dibaca apa? Ditantang lagi anak orang Syiah Yusuf Dumdum nantang, ayo kita tanding buat hafalan Quran. Iya, coba baca Quran kau macam mana? Iya. Menantu saya lama-lama panas juga kan, terus-terusan dijawab menantu saya. Nggak usah lah sama Buya, sama kami aja lah. Nggak usah lah sama Buya, kata murid-murid saya, sama kami aja seumur, ya nggak? Anak menantu saya dua-dua hafiz Quran 30 juz. Ah, sama kami aja. Murid-murid saya sama kami aja. Akhirnya kata asisten saya Bukhari, udahlah Ustaz, rekaman lah Ustaz. Ayat Quran saya rekam lah, ayat Quran. Saya baca juz 30, juz 1. Dimasukkan ke YouTube, diam. Oh, ternyata bisa baca Quran. Sontoloyo kau. Tiba-tiba keluar lagi fitnah. Ustaz Tengku Zulkarnain punya mobil Rubicon. Harga 1,5 miliar. AA Gim punya motor gede. Haikal Hasan motor gede. Yusuf Mansur mobil. Ustadz Syekh Ahmad pakai ini. Kalaupun kami punya kan halal itu. Halal nggak? Rasulullah ontanya Qaswah. Onta merah yang paling mahal Mercedes sekarang itu, ya nggak? Nggak ada yang ribut. Rasulullah naik Qaswah. Maunya Nabi Muhammad tuh naik keledai dong. Begitu. Nggak ada orang nyinyir begitu. Tapi saya memang tidak punya Rubicon. Tetangga saya kan di Jakarta lihat mobil saya apa, betul nggak? Tetangga saya di Medan kan lihat mobil saya apa. Saya ke Pekanbaru naik Avanza, mobil saya Medan, dari Medan saya bawa. Kalau ada Rubicon goblok kali lah saya naik Avanza, ya nggak? Tapi saya kan nggak jawab. Ngapain saya jawab itu? Tiba-tiba muncul lagi, udah habis musnah kan, nggak terpengaruh orang Islam. Muncul lagi satu lagi fitnah. Penyambung ayam. Tengku Zulkarnain penyambung ayam. Saya itu penggemar ayam. Dari kecil memang ratusan ekor ayam saya. Saya itu kalau mau jajan jual ayam dulu. Bapak saya orang kaya, baru lebar tanah bapak. Tahun 1962 bapak saya sudah punya mobil Holden. BK 1962. Direktur PTPN. Waktu itu namanya PPN. Perusahaan Perkebunan Negara. Saya lahir di Rumah Sakit Perkebunan VTP 9. PPN namanya dulu, Jalan Putrijo. Tapi saya pelihara ayam. Kalau saya mau beli apa-apa, tangkap aja ayam-ayam, dia nggak kurung. Lewat tukang ayam dulu kan, tukang ayam naik sepeda, ada kurungan bulan.
Pak, Paci, belok dia. Mau jual ayam, ditimbangnya. 7 ekor saya jual, banyaknya duit saya. Paman saya pinjem. Paman saya pinjamlah duit kamu, saya banyak. Kalau telur, aduh beserak telur. Bebek 40 ekor. Ayam, kalau saya mau jajan, bawa aja telur 2. Sambil pergi sekolah bawa telur 2. Sehingga ke warung. Nah, telur ayam kampung, jajan. Memang hobi ayam sampai sekarang saya hobi. Dan saya kenal ayam saya generasi pertama, generasi kedua, sampai generasi ke-8. Yang ini kawin sama ini anaknya, yang ini kawin. Betul. Memang saya urus ayam saya itu. Meskipun sekarang nggak ada waktu, saya bayar orang. Saya bayar orang untuk ngurus ayam saya itu, digaji tiap bulan. Tapi setiap ada waktu saya main dengan ayam. Mana ayam saya yang ini, mana ayam saya yang ini. Dikurung, bikin kurungannya dari besi. Saya tahu ini generasi pertama, anaknya yang ini itu, anak yang ini itu. Apal? Kok ngadu ayam? Kalau saya ngadu ayam mana mau imam? Orang kampung saya jadi imam di masjid, saya mau nggak? Saya imam di kampung saya. Khotib hari raya kemarin kena COVID, harusnya saya ke Aceh, batal. Orang komplek depan rumah saya itu minta saya jadi khotib hari raya. 1 jam saya khutbah. Imam dan khotib. Bayangkan kalau saya tukang adu ayam, masa ada yang mau jadi makmum saya? Begitu saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum jawab, Sekarang timbul lagi fitnah, dosen palsu. Nggak mau saya jawab, suka hatimu. Kalau saya dosen palsu, USU, pastilah USU sudah menuntut saya, betul. Rektor USU sudah nuntut saya, dekan USU sudah nuntut saya. Kalau saya bukan dosen USU. Saya pernah ngajar di USU. Iya, sekarang ya udah pensiun kok suruh ngajar lagi. Saya pensiun lah. Ngapain saya lama-lama jadi dosen? Ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan lebih bagus dari dosen. Saya pensiun. Nggak boleh rupanya pensiun. Boleh pensiun. Tapi saya nggak jawab, lantak mula situ. Ada Allah Maha Kaya, ya enggak? Belum pernah saya pakai ijazah, kecuali jadi dosen. Kerja di mana-mana nggak pernah saya pakai ijazah. Sampai sekarang saya kerja nggak pernah pakai ijazah. Saya pengawas Dewan Syariah Bank Riau. Tadi dapat SK perpanjangan. Nggak ada saya pakai ijazah ngelamar. Sekarang mana perlu ijazah zaman sekarang ya nggak? Yang penting pandai kerja, betul. Ijazahnya S3 pun kalau koplok dipecat seminggu, betul. Nah, ada sekarang orang nggak perlu ijazah kerja, yang penting kau pandai kerja. Insinyur IPB Bogor kerjanya di bank, sampai dibilang Institut Perbankan Bogor sekarang. Ya terserah orang kok, betul nggak? Terserah orang. Inilah bapak-bapak jangan terpengaruh. Tapi saya minta, ini kesempatan terakhir saya bilang, ikutilah akun-akun sosial ulama kita. Ikuti. Ini kadang-kadang sedih, lonte pengikutnya 50 juta. Ya Allah. Akun lonte 50 juta yang ikut. Ulama kalian nggak ikut. Ikuti ulama kita. Saya Instagram saya tengkuzulkarnain.id 784.000 pengikutnya. Belum 1 juta. Twitter saya @tengkuzul, Ustadz Tengkuzul 384.000. 500.000 pun belum. Saya mau, karena koran TV nggak bisa diharap menyuarakan kebenaran. Ikuti ulama kita. Buya Yahya udah 1,5 juta. Agim sudah banyak berapa juta. Saya 784 IG Instagram. Habib Haikal pun begitu, Haikal Hasan banyak udah. Saya mau ada 10. Ikuti 10. Agim, saya, Haikal Hasan, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ya. Pokoknya cari 10. 7 siapa lagi? Lutfi Basori, Ustadz Kiai Haji. Nah, ambil situ. Siapa lagi? Bakhtiar Nasir, ikuti aja 1 juta, 10 orang aja, 10 orang 1 juta. Saya 1 juta, Gim 1 juta, 1 juta aja, 10 orang kan berarti 10 juta. Orang Islam di Indonesia 230 juta. 10 juta aja, 1 juta, 1 juta, 1 juta.
Saya sudah bicara dengan Ustaz Abdul Somad, sudah bicara dengan Akib. Kalau semua rata-rata 10 orang di sejuta, kumpulkan duit 10.000 aja. Yang ikut saya sejuta, kumpul duit 10.000 setahun. Berat nggak? 10.000 nggak berat? Itu sudah terkumpul duit 10 miliar. Sejuta orang Islam yang ikut saya, nyumbang 10.000, itu terkumpul duit 10 miliar. 10 orang ustadz berarti 100 miliar. Saya bangun rumah sakit satu, Ustaz Abdul Somad 1 tahun pertama, Agim 10 miliar rumah sakit. 6 bulan sudah mulai siap kan rumah sakitnya. Kalian nyumbang lagi 10.000 bulan ke-7. Terkumpul 10 miliar. Untuk apa? Biaya. Orang yang miskin nggak bayar. Orang miskin nggak bayar, ada 10 miliar duitnya untuk biaya. Yang kaya bayar. Tahun kedua kalian kumpul 10.000, rumah sakit kedua. Bulan 7 kalian kumpul lagi 10.000, 10 miliar untuk biaya. Kalau tahun kedua nggak usah diajari. Tahun kedua yang kaya bayar, yang miskin gratis nutup. 3 tahun berdiri 30 rumah sakit dengan nilai 10 miliar satu rumah sakit. 10.000. Tapi orang Islam kan nggak bersatu hari ini. Duit tak kemana-mana. Sekarang saya siap nggak? Bela agama siap nggak? Umat ini kan perlu tokoh. Karena banyak juga yang menipu. Bikin perumahan syariah, udah terkumpul duit sekian ratus miliar, orangnya hilang. Orang nggak dikenal siapa? Entah si Gumarapus, entah si Suwar Sair. Kalau Tengku Zulkarnain, Yusuf Agim, Ustaz Abdul Somad kan dikenal. Mau lari kemana kami? Mau nipu kemana kami? Tapi ini nggak terjadi. Siap untuk itu? Nah, sekarang saya bawa komunitas Riau Mengaji malam ini. Orang ini setahun yang lalu berdiri kenal saya. Komunitas Riau Mengaji ini mencetak Quran wakaf. Ditulis di sini Al-Quran wakaf. Jadi nggak bisa dijual beli kan? Masa wakaf dijual beli? Mushaf namanya Ummul Qurra namanya. Ummul Qurra itu Mekah ya. Gelar untuk Mekah itu Ummul Qurra. Bagus sekali di dalamnya, berwarna, ada terjemahan. Ada kata pengantar dari Profesor Dr. Ilyas Husti, Ketua MUI Kota Pekanbaru, pembina daerah, saya pembina nasional. Ini harganya satu kitab ini 100.000. Tapi bukan harga kitab ini, ada disisihkan untuk honor guru-guru mengaji di wilayah-wilayah terpencil, suku Akit, suku Anak Dalam, suku Sakai. Kan ngajar-ngajar ngaji itu kan dikasih honor. Honornya dari ini, dari Quran ini. Kirim. Alhamdulillah tahun pertama mereka sudah membagi 10.000 Quran. Dalam 2 bulan. 10.000. Karena saya udah ikut ya sebelumnya puasa ya. Nah, 10.000 sudah habis. Alhamdulillah pencetaknya ini nggak dibayar cetak dulu, baru kita bayar belakangan. 10.000 sudah selesai. 1 miliar itu udah beres dalam 2 bulan. Sekarang bandanya udah datang lagi 10.000, disimpan di kantor Riau Mengaji di Jalan Raja Wali Sakti. 10.000 kitabnya sudah ada. Nah ini maksudnya tuan-tuan beli 1 biji 100.000 untuk dibagikan ke komunitas anak-anak yang sudah bisa baca Quran. Jadi bukan asal-asal aja taruh di masjid. Seminggu sekali pun belum tentu dibaca orang. Orang khutbah Jumat sudah barakallahu li walakum fil Qur'anil azim baru datang sholat Jumat. Kapan dia baca Quran? Ini diberikan kepada anak-anak yang sudah bisa mengaji baca Quran. Nah, dikasih. Dia baca tiap hari sama gurunya di komunitas Riau Mengaji, Maghrib mengaji dan sebagainya. Dan mereka ini berniat mencetak 1 juta Quran. 1 juta Quran. Makanya saya mau membela anak-anak muda ini. Karena saya tahu betul. Sejak zaman Belanda sampai sekarang. Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu baru jumlahnya 52 juta eksemplar. Pasti udah banyak yang rusak kan dari zaman Belanda. Sedangkan orang Islam di Indonesia itu 230 juta dari 267 juta. Seandainya Quran dari zaman Belanda nggak ada yang rusak, dibagi satu orang satu, itu ada 170 juta bangsa Indonesia yang tidak punya Quran.
kampung-kampung. Jangankan Quran, surah Yasin aja nggak punya. Kita hari ini sumbang. Jangan sampai nggak ada yang nyumbang. Insya Allah ya. Nah, saya kembalikan kepada ananda kami untuk memandu acara untuk kita gunakan harta kita membeli satu mushaf atau lebih. Silakan.